Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ilmu kalam bab iman kepada malaikat bersama Timeline Guru. Untuk hari ini kita akan belajar salah satu kompetensi dasar, yaitu memahami dan mengevaluasi perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri, sifat, kemampuan, dan kelebihan malaikat. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat mengevaluasi perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat. Nah, anak-anakku sekalian, pernahkah kalian menonton sebuah serial drama Korea yang berjudul Goblin, The Lonely and Great God yang menceritakan seputar kehidupan malaikat? Bila sudah, dapatkah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini? Yang pertama, apa itu malaikat? Yang kedua, bagaimana ciri dan sifat malaikat sebenarnya? Dan yang ketiga, apakah malaikat sama seperti yang digambarkan dalam serial drama Korea tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Apa itu iman kepada malaikat? Nah, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya, yakni malaikat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, para malaikat diciptakan Allah dari cahaya dan diciptakannya jin dari api, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang dijelaskan pada kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, lantas bagaimana ciri dan sifat malaikat sebenarnya? Ada beberapa ciri, sifat, dan kelebihan malaikat. Yang pertama, malaikat mampu merubah wujud sebagai manusia. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa pada suatu ketika Jibril pernah menemui Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia. Hal tersebut untuk menanyakan berbagai hal dalam rangka mengajarkan mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam, yakni Islam, iman, dan ihsan. Yang kedua, malaikat tidak berjenis kelamin. Orang-orang musyrik menyangka bahwa para malaikat itu berjenis kelamin wanita. Namun dugaan mereka itu tidak benar. Sebagaimana firman Allah yang artinya, mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka sangka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 19. Demikianlah bantahan Allah terhadap keyakinan orang-orang musyrik. Allah tidak menentukan jenis kelamin pada malaikat, baik lelaki ataupun wanita. Tentu dikandung maksud biarlah mereka itu tidak memiliki nafsu, sehingga tidak membutuhkan seks dan tiada beranak cucu. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah didatangi oleh malaikat yang berbentuk manusia. Ketika itu, beliau menghidangkan makanan buat mereka sambil berkata, "Silahkan makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Nabi Ibrahim takut kepada mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut.
dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Quran Surah Az-Zariyat ayat 28. Yang keempat, malaikat tidak lelah dan jenuh dalam beribadah. Para malaikat adalah makhluk Allah yang tidak dikarui nafsu syahwat seksual sehingga tidak makan dan minum. Para malaikat juga memiliki kecenderungan rohani. Karena itulah aktivitas malaikat lebih banyak dicurahkan untuk menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, malaikat tidak akan pernah berbuat dosa. Seperti kita ketahui, malaikat yang tidak dikaruniakan nafsu pada dirinya, tentu saja mereka tidak akan berbuat dosa. Bagaimana mungkin mereka akan melakukan dosa, sedangkan faktor nafsu atau syahwat yang menjadi pendorong perbuatan itu tidak mereka miliki? Bagaimana mungkin mereka durhaka kepada Allah, sedangkan siang dan malamnya hanya beribadah kepadanya, dan tanpa jemu? Bagaimana mungkin mereka mau melangkah untuk berbuat dosa, sedangkan mereka takut kepada Allah? Nah, dari ciri dan sifat malaikat di atas, maka jelas malaikat tidak seperti yang diceritakan dalam film atau serial drama Korea yang berjudul Goblin tersebut. Karena malaikat tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum, dan tidak memiliki nafsu seperti layaknya manusia. Nah, anak-anakku sekalian, lantas apa hikmah kita beriman kepada malaikat? Tentu saja ada banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dengan beriman kepada malaikat. Di antaranya yang pertama, kita lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lebih bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Dan yang keempat, kita akan selalu menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.